Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Nama saya Dina Santika. Nama saya Eka Devi Rahayu. Nama saya Hani Kristianingsi. Nama saya Farah Nabila Putri. Nama saya Julieta Indriani. Di sini kami akan menjelaskan mengenai peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Berikut beberapa penjelasan dari kami. Bagaimana bentuk dari peran Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia? Secara jelas, pernyataan sikap Indonesia untuk menjaga perdamaian dunia tertuang dalam pembukaan UUD 1945 yang berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Oleh karena itu, pemerintahan berkewajiban untuk ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Di sini pula terletak pada dasar fundamental daripada politik luar negeri Republik Indonesia yang terkenal sebagai politik bebas dan aktif. Sejak Presiden pertama Indonesia hingga sekarang, pemerintah Indonesia memiliki prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif. Politik luar negeri pemerintah Indonesia yang bebas aktif maksudnya Indonesia bebas untuk menjalin kerjasama dengan negara manapun serta turut aktif dalam organisasi internasional untuk bekerjasama dalam menjaga perdamaian Indonesia. 1. Peran Indonesia dalam Konferensi Asia Afrika (KAA) merupakan salah satu perwujudan dari penerapan politik luar negeri dan kebijakan diplomasi Indonesia. Hal ini sesuai dengan pembukaan Undang-Undang 1945, paragraf 4 yang menyatakan bahwa bangsa Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kalimat tersebut menjadi landasan bagi bangsa Indonesia untuk menerapkan politik luar negeri yang bebas aktif. Bebas berarti bangsa Indonesia tidak memihak pada blok atau kekuatan manapun. Sedangkan aktif berarti Indonesia berusaha sekuat-kuatnya untuk menjaga perdamaian dunia. Maka, peran Indonesia dalam Konferensi Asia Afrika, Indonesia memegang peranan yang sangat penting. Dalam keberjalanan Konferensi Asia Afrika secara umum, Indonesia memiliki 4 peran utama yang antara lain adalah sebagai salah satu pelopor Konferensi Asia Afrika, sebagai tuan rumah Konferensi Asia Afrika, sebagai panitia Konferensi Asia Afrika. Mendirikan Museum Konferensi Asia Afrika agar kalian lebih paham peran-peran Indonesia seperti yang sudah disebutkan di atas. Kita akan membahas secara lebih detail di bawah ini. Sebagai salah satu pelopor Konferensi Asia Afrika, Indonesia merupakan salah satu pelopor Konferensi Asia Afrika, dipelopori oleh 5 negara yaitu Indonesia, India, Pakistan, Myanmar, dan Sri Lanka. Indonesia merupakan salah satu negara yang memperakasi penyelenggaraan KAA bersama 5 negara lainnya. Indonesia juga ikut serta dalam 2 konferensi sebagai pendahuluan. Diselenggarakannya KAA, konferensi tersebut antara lain adalah Konferensi Kolombo dan Konferensi Bogor. Konferensi Kolombo diadakan pada tanggal 28 April hingga 2 Mei 1954 di Kolombo. Konferensi yang dianggap sebagai cikal bakal diadakannya KKA ini juga dikenal dengan sebutan Konferensi Pancanegara I. Konferensi ini diikuti oleh perwakilan 5 negara yaitu Indonesia, Perdana Menteri Ali Sastronidjoyo; India, Perdana Menteri Sri Pandit Jawaharlal Nehru; Pakistan, Perdana Menteri Muhammad Ali Jinnah; Burma, Perdana Menteri UNO; Sri Lanka, Perdana Menteri Srettjon Katewala. Para kepala pemerintah tersebut hadir untuk menjalin hubungan kerjasama dan diskusi tentang diskusi kawasan Indochina serta Asia dan Afrika. Pada saat itu, Indonesia diwakili oleh seorang Perdana Menteri karena tengah menganut sistem pemerintahan kabinet parlementer sehingga pada tahun 1954 pemerintahan Indonesia dipegang oleh Perdana Menteri. Konferensi Bogor atau disebut juga Konferensi Pancanegara II dilaksanakan pada tanggal 18 sampai 31 Desember 1954 di Bogor. Konferensi ini dihadiri oleh 5 negara dengan perwakilan sama seperti saat di Konferensi Kolombo sebelumnya. Pertemuan ini diadakan untuk memantangkan rencana penyelenggaraan di Konferensi Asia Afrika di Indonesia. Konferensi ini dihasilkan keputusan sebagai berikut. Sebagai tuan rumah Konferensi Asia Afrika, Indonesia merupakan tuan rumah konferensi. Peran Indonesia selanjutnya yaitu menjadi tuan rumah
Konferensi Asia Afrika. Hal ini terjadi karena dalam 2 konferensi sebelumnya sudah disetujui bahwa KAA akan diselenggarakan di Bandung. Demikian penjelasan mengenai peran Indonesia dalam Konferensi Asia Afrika. Setelah mengetahui berbagai peran penting di atas, sudah seharusnya kita merasa bangga terhadap bangsa kita sendiri. Indonesia memiliki peran yang sangat krusial dalam menyukseskan Konferensi Asia. 2. Mengirim pasukan perdamaian kontingen Garuda. Sejarah pasukan penjaga perdamaian Indonesia atau pasukan Garuda, yaitu kontingen Garuda atau KONGA, dimulai dengan pengiriman misi pertamanya, yaitu kontingen Garuda 1 pada tahun 1957 ke Mesir, UNEF di Timur Tengah. Kontingen Garuda atau pasukan Garuda ini terdiri dari Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang ditugaskan sebagai pasukan perdamaian di negara lain. Ide awal munculnya pasukan ini karena adanya konflik di Timur Tengah pada 26 Juli 1956. Selanjutnya, pengiriman kontingen Garuda setingkat batalion di Kongo, yaitu kontingen Garuda 2 pada tahun 1960 sampai 1961 dan kontingen Garuda 3 di tahun 1963 sampai tahun 1964. Lalu kontingen Garuda 4 pada tanggal 7 April 1973, kontingen Garuda 5 pada tanggal 23 Juli 1973, dan kontingen Garuda 6 ke Vietnam untuk melakukan pengawasan terhadap gencatan senjata. Kemudian kontingen Garuda 7 pada tahun 1973 sampai tahun 1974 dan kontingen Garuda 8 pada tahun 1974 sampai 1979 ke Mesir. Selanjutnya kontingen Garuda 11 pada tahun 1992 sampai 1994 ke Kamboja. Lalu kontingen Garuda 14 di tahun 1995 ke Bosnia dan kontingen Garuda 23 atau UNIFIL di tahun 2006 sampai 2015 ke Lebanon. Kontingen Garuda lainnya merupakan pengamat militer di berbagai misi PBB di dunia, termasuk Brigjen TNI Susilo Bambang Yudhoyono, mantan Presiden Republik Indonesia, yang menjabat sebagai Chief Military Observer pada KONGA 14 di Bosnia, UNTAES 1995 sampai 1996. Selain itu, peran lain Indonesia dalam Peacekeeping Operation ialah Indonesia telah mengirimkan kapal lautnya, yaitu KRI Diponegoro sejak 2009 untuk bergabung dengan Maritime Task Force atau MTF of the UNIFIL di Lebanon. Beberapa posisi high-ranking official di UNIFIL juga telah dipercayakan kepada Indonesia, yaitu Chief of Staff of the Maritime Task Force dan Deputy Commander Sector SD UNIFIL. Selain itu, Indonesia juga berpartisipasi dalam UNPKO di kawasan Amerika, yaitu pada UN Stabilization Mission in Haiti atau MINUSTAH. Berikut beberapa gambar yang berkaitan dengan pasukan Garuda. Yang pertama, pengiriman pasukan Garuda tahun 1957 ke Timur Tengah. Yang kedua, kontingen Garuda 2014 sampai 2015 akhiri misi perdamaian di Lebanon. Yang ketiga, deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda adalah deklarasi yang dicetuskan oleh Indonesia melalui Perdana Menteri Juanda pada 13 Desember 1957. Deklarasi ini secara umum menyatakan bahwa seluruh kawasan laut yang ada di sekitar, di antara, dan di dalam kepulauan Republik Indonesia adalah termasuk kedaulatan Republik Indonesia. Deklarasi ini menyudahi kesulitan yang dialami Indonesia akibat kepemilikan laut yang hanya 3 mil dari garis pantai, sehingga memisahkan antar pulau di Indonesia dengan kawasan laut internasional. Territorial Zone and Maritime Kringan Ordonantie TMZKO atau Ordonansi Teritori Laut Hindia Belanda pada tahun 1939
menyatakan bahwa pulau-pulau di Nusantara memiliki batas laut sejauh 3 mil dari garis pantai, sehingga di antara kepulauan tersebut terdapat laut internasional yang dapat dilalui oleh siapapun. Peraturan ini tentunya mengganggu kedaulatan Republik Indonesia, karena di antara pulau-pulaunya dapat dilalui semua negara. Kapal asing dapat mengambil sumber daya, mengintai, dan bahkan memblokade kepentingan Indonesia untuk berpindah dari satu pulau ke pulau yang lainnya. Insinyur Juanda Kartawijaya yang saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri mengusulkan bahwa laut-laut lepas di antara pulau Indonesia merupakan bagian dari kedaulatan Republik Indonesia. Pada saat itu, tahun 1957, Indonesia berada di tengah-tengah Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Keberadaan laut internasional di tengah-tengah kepulauan Indonesia merupakan sebuah ancaman bagi kedaulatan Indonesia. Mengingat siapapun dapat melalui laut tersebut tanpa harus menjelaskan kepentingan dan tujuannya kepada Indonesia. Melihat hal ini, Kabinet Juanda yang naik menggantikan Kabinet Ali Sastro Ami Jojo kemudian mengusulkan dibuatnya sebuah deklarasi yang menyatakan kedaulatan Republik Indonesia atas laut-laut di sekitarnya. Hal ini menimbulkan pertentangan dari dunia karena deklarasi ini melangkahi konvensi hukum laut yang telah disepakati sebelumnya. Deklarasi Juanda tahun 1957 memang pada awalnya ditolak oleh banyak negara. Alasannya adalah dunia internasional akan kehilangan keleluasaan untuk melayari laut Indonesia yang merupakan jalur perdagangan internasional seperti Selat Malaka dan Selat Karimata. Namun, deklarasi ini juga menunjukkan itikad Indonesia untuk mewujudkan pelayaran yang damai sekaligus legal di lautan Indonesia, mencegah konflik yang dapat terjadi antara berbagai pihak di tengah wilayah Indonesia. Deklarasi ini baru dapat diterima oleh dunia internasional setelah PBB pada tahun 1982 menetapkan Konvensi Hukum Laut ketiga, United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS, dikeluarkan pada tahun tersebut serta diratifikasi oleh mayoritas negara-negara dunia. Keputusan ini diratifikasi Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS 1982. Adanya deklarasi Juanda merupakan peranan besar Indonesia dalam mewujudkan sebuah konvensi hukum laut yang disepakati dunia, memberikan ketegasan serta kejelasan dalam urusan laut yang sangat penting bagi negara kepulauan seperti Indonesia. Dampak dari deklarasi Juanda 1957 dan selanjutnya melalui UNCLOS 1982 adalah luas wilayah yang bertambah kurang lebih 2,5 kali lipat dari 2.027.087 km persegi, kemudian menjadi 5.193.250 km persegi. Saat itu belum termasuk dengan Irian Barat yang melalui Jalan Buntu kesepakatannya dengan Belanda. Selain itu, Indonesia juga berhak atas lautan lepas yang berisi sumber daya alam sekaligus jalur dagang yang strategis. Hal ini menjadikan Indonesia memiliki potensi ekonomi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan sebelumnya. Berikut beberapa gambar yang berkaitan dengan peran Indonesia dalam perdamaian dunia deklarasi Juanda. Saya harus berterima kasih kepada mereka yang setia mengikuti berbagai konferensi tentang hukum laut yang dilaksanakan PBB dari tahun 1970-an hingga tahun 1990-an. Berkat mereka, kedaulatan wilayah laut Indonesia bisa diakui internasional. Gerakan Non-Blok adalah suatu organisasi internasional yang terdiri lebih dari 100 negara-negara yang menganggap dirinya tidak beraliansi dengan kekuatan besar manapun. Lahirnya organisasi Gerakan Non-Blok dilatar belakangi oleh kekhawatiran para pemimpin negara-negara dunia ketiga, terutama dari Asia dan Afrika, terhadap munculnya ketegangan dunia waktu itu, karena adanya persaingan antara blok barat dan blok timur.
Adanya ketegangan dunia yang semakin meningkat akibat persaingan antara blok barat dan blok timur, yang dimulai dari pecahnya Perang Vietnam, Perang Korea, dan puncaknya krisis Teluk Babi di Kuba, hampir saja memicu Perang Dunia Ketiga. Hal itu mendorong para pemimpin negara-negara dunia ketiga untuk membentuk organisasi yang diharapkan bisa berperan mengurangi ketegangan politik dunia internasional. Pembentukan organisasi gerakan non-blok dicanangkan dalam konferensi tingkat tinggi di Beograd, Yugoslavia 16 September 1961 yang dihadiri oleh 25 negara dari Asia dan Afrika. Tujuan gerakan non-blok. Ada dua hal yang mencakup tujuan gerakan non-blok, yakni tujuan ke dalam dan keluar. Tujuan gerakan non-blok ke dalam adalah mengusahakan kemajuan dan perkembangan ekonomi, sosial, serta politik yang jauh tertinggal dari negara maju. Sedangkan tujuan gerakan non-blok keluar adalah berusaha meredakan ketegangan antara blok timur dan blok barat. Tujuannya untuk menuju perdamaian dan keamanan dunia. Untuk bisa mewujudkan tujuan gerakan non-blok tersebut, negara anggota menyelenggarakan konferensi tingkat tinggi atau KTT. Pokok utama pembicaraan mereka yakni membahas berbagai persoalan yang berhubungan dengan tujuan gerakan non-blok itu sendiri. Selain itu juga ikut mencari solusi terbaik atas peristiwa-peristiwa internasional yang bisa membahayakan perdamaian serta keamanan. Anggota-anggota gerakan non-blok. Negara-negara yang telah menyelenggarakan konferensi tingkat tinggi atau KTT non-blok termasuk Yugoslavia, Mesir, Zambia, Aljazair, Sri Lanka, Kuba, India, Zimbabwe, Indonesia, Kolombia, Afrika Selatan, dan Malaysia. Dan anggota-anggota penting diantaranya Yugoslavia, India, Mesir, Indonesia, Pakistan, Kuba, Kolombia, Venezuela, Afrika Selatan, Iran, Malaysia, dan untuk suatu masa Republik Rakyat Tiongkok. Pertemuan-pertemuan gerakan non-blok. Pertemuan pertama gerakan non-blok terjadi di Beograd pada September 1961 dan dihadiri oleh 25 anggota, masing-masing 11 dari Asia dan Afrika, bersama dengan Yugoslavia, Kuba, dan Siprus. Kelompok ini mendedikasikan dirinya untuk melawan kolonialisme, imperialisme, dan neokolonialisme. Pertemuan berikutnya diadakan di Kairo pada 1964. Pertemuan tersebut dihadiri 56 negara anggota, di mana anggota-anggota barunya datang dari negara-negara merdeka baru di Afrika. Kebanyakan dari pertemuan itu digunakan untuk mendiskusikan konflik Arab-Israel dan Perang India-Pakistan. Pertemuan terbaru ke-13 diadakan di Malaysia dari 20 sampai 25 Februari 2003. Namun, gerakan non-blok kini tampak semakin tidak mempunyai relevansi sejak berakhirnya Perang Dingin. 1. Pengertian OKI. OKI atau Organisasi Kerjasama Islam adalah sebuah organisasi internasional dengan 57 negara anggota yang memiliki seorang perwakilan tetap di Perserikatan Bangsa-Bangsa. 2. Latar belakang OKI. Organisasi ini lahir sebagai reaksi negara-negara Islam atas tindakan Israel yang membakar Masjid Al-Aqsa pada 21 Agustus 1969. Organisasi ini berdiri pada tanggal 25 September 1969 di Rabat, Maroko, setelah para pemimpin sejumlah negara Islam mengadakan konferensi tingkat tinggi atau KTT Islam. Organisasi Konferensi Islam ini kemudian berubah nama menjadi Organisasi Kerjasama Islam pada 28 Juni 2011. Pembentukan OKI antara lain ditujukan untuk meningkatkan solidaritas Islam di antara negara anggota, mengkoordinasikan kerjasama antara negara anggota, mendukung perdamaian dan keamanan serta melindungi tempat-tempat suci Islam, dan membantu perjuangan pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Saat ini, OKI beranggotakan 57 negara Islam atau negara yang memiliki penduduk mayoritas Muslim di kawasan Asia dan Afrika. Seiring perkembangan zaman, OKI tidak hanya menangani masalah politik terutama masalah Palestina, tetapi juga turut serta menangani permasalahan ekonomi, sosial, budaya, dan ilmu pengetahuan. Secara umum, tujuan organisasi ini adalah 1. Memperkuat solidaritas kerjasama dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi antar negara anggota, serta perjuangan umat Islam untuk melindungi kehormatan kemerdekaan dan hak-haknya. 2.
melakukan aksi bersama untuk melindungi tempat-tempat suci umat Islam, serta memberi semangat dan dukungan kepada rakyat Palestina dalam memperjuangkan hak dan kebebasan mendiami daerah. 3. Bekerja sama untuk menentang diskriminasi rasial dan segala bentuk penjajahan serta menciptakan suasana yang menguntungkan serta saling pengertian antar negara anggota dengan negara-negara lain. Beberapa peran Indonesia dalam OKI. Yang pertama, memfasilitasi upaya penyelesaian konflik antara pemerintah Filipina atau GRP dengan Moro National Liberation Front dengan mengacu kepada Final Peace Agreement atau Perjanjian Damai 1996. 2. Memberi dukungan bagi berdirinya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya. Dukungan dilanjutkan dengan pembukaan hubungan diplomatik antara pemerintah RI dan Palestina pada tanggal 19 Oktober 1989. 3. Aktif dalam memperkenalkan Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi perdamaian dan toleransi. Jakarta Informal Meeting. 1. Pengertian Jakarta Informal Meeting. Jakarta Informal Meeting merupakan sebuah pertemuan yang diadakan oleh Indonesia dalam rangka untuk menyelesaikan sebuah konflik melalui jalur diplomasi. 2. Latar belakang Jakarta Informal Meeting. Pelaksanaan Jakarta Informal Meeting atau JIM dilatar belakangi oleh adanya peristiwa penggulingan kekuasaan pemerintah yang terjadi di Kamboja. Peristiwa itu terjadi saat perang antara Kamboja dan Vietnam masih berkecamuk pada tahun 1979. Konflik itu mendorong Indonesia untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaiannya. Sebuah kebijakan yang diambil oleh Indonesia dalam upaya menyelesaikan konflik Kamboja-Vietnam adalah dengan mewujudkan sebuah pertemuan. Pertemuan itu diberi nama Jakarta Informal Meeting. JIM dilaksanakan pada 25 hingga 28 Juli 1988. Jakarta Informal Meeting ini diselenggarakan sebanyak 2 kali. JIM yang pertama bertujuan sebagai media yang mempertemukan faksi-faksi yang bertikai di Kamboja. Selain itu, juga ditujukan dalam upaya mencari solusi atas konflik Kamboja dan Vietnam. Dalam pelaksanaannya, Indonesia berupaya untuk menjadi pihak sentral. Hal itu dilakukan untuk melancarkan upaya mediasi dalam penyelesaian konflik internal Kamboja dan Vietnam. Untuk menindaklanjuti Jakarta Informal Meeting 1, pemerintah Indonesia beserta negara Asia Tenggara lainnya mengadakan Jakarta Informal Meeting 2. Pada pertemuan itu lebih disampaikan secara teknis mengenai upaya penindaklanjutan dari hasil pertemuan JIM 1. Keputusan yang berasal dari pertemuan JIM 1 dan JIM 2 dilaporkan kepada Menteri Luar Negeri, yang kemudian akan disampaikan di KTT ASEAN di Brunei Darussalam. Pelopor penyelenggaraan Jakarta Informal Meeting. Penyelenggaraan Jakarta Informal Meeting ialah inisiatif yang dikemukakan oleh bangsa Indonesia. Pertemuan itu diselenggarakan di Istana Bogor sebanyak 2 kali. Dalam pertemuan itu, Thailand mengajukan dirinya untuk bertindak sebagai mediator. Dalam pelaksanaan JIM, dihadiri oleh masing-masing perwakilan baik dari Vietnam maupun Kamboja. Pemimpin Kamboja, Hun Sen, termasuk Heng Samrin, datang untuk menjadi perwakilan dari Kamboja. Tujuan penyelenggaraan Jakarta Informal Meeting. Jakarta Informal Meeting atau JIM dibentuk oleh pemerintah Indonesia guna menyelesaikan konflik gencatan senjata yang terjadi di Kamboja. Konflik bersenjata itu terjadi tepat di perbatasan wilayah Kamboja. Dalam konflik itu, melibatkan negara Vietnam. Dengan pembentukan JIM ini, Indonesia berinisiatif untuk memfasilitasi penyelesaian konflik tersebut melalui jalur diplomasi. Penyelesaian melalui jalur diplomasi ini dirasa sangat tepat bagi Indonesia agar tidak mengakibatkan adanya korban jiwa dalam konflik bersenjata ini. Selain itu, penyelenggaraan Jakarta Informal Meeting ini bertujuan untuk mewujudkan perdamaian dunia, khususnya pada wilayah Asia Tenggara. Dampak penyelenggaraan Jakarta Informal Meeting. Penyelenggaraan Jakarta Informal Meeting sangat berdampak positif dalam penyelesaian konflik internal antara Kamboja dengan Vietnam. Indonesia membantu penyelesaian permasalahan tersebut dengan jalur diplomasi. Hal itu dilakukan untuk mencegah adanya konflik secara fisik antara kedua negara tersebut. Selain itu, dengan penyelenggaraan Jakarta Informal Meeting, mampu berdampak pada peningkatan citra Indonesia di mata dunia. Hal itu disebabkan karena ini adalah diplomasi pertama yang dapat secara sukses diselenggarakan oleh Indonesia, dan upaya ini juga dilakukan demi menjaga perdamaian dunia. Sesuai dengan prinsip Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Peran Indonesia dalam Jakarta Informal Meeting. Dalam pelaksanaannya, Indonesia sangat berperan aktif dalam pembentukan JIM ini. Indonesia menjadi pelopor berdirinya JIM. Indonesia berusaha memfasilitasi negara-negara yang berkonflik untuk menyelesaikan permasalahannya melalui jalur diplomasi.
Berikut penjelasan yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.